Kalau ditutup kencang ini meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta lebah dan tawon. Kali ini saya di kediaman Mr. Bolet. Oh ya, sebelumnya salam satu untuk Okari Mbut-Mbut, bosku. Dan di sini saya ketemu langsung dengan beliau Mr. Bolet, yang dimana konten kali ini seputar dunia lebah atau tawon dan juga pengalaman dari Mr. Bolet. Kenapa beliau sedikit pun tidak takut, istilahnya tidak takut dalam arti dengan sengatan lebah. Ya mungkin buat kita atau teman-teman mungkin melihatnya sedikit takut ya dengan sengatan lebah, apalagi lebah-lebah yang tanda kutip berbahaya seperti Vespa, kendit. Itu bisa menimbulkan 1 hari 2 hari sakit panas dingin. Oke, langsung saja di sini kita dengan Mr. Bolet. Gimana Mr. Bolet kabarnya? Oh, ya, alhamdulillah sehat. Ini kesehariannya apaan ini? Ya biasalah, jalan-jalan di hutan. Udah biasa dari kecil suka nyari-nyari tawon, lebah. Itu Ya, lebah apa aja lah yang kita jumpa itu saya ambil. itu kalau boleh tahu, mungkin Iya. teman-teman penonton YouTube channel kita ini pengen tahu, Iya. Mr. Bolet itu bergelut di dunia lebah dan tawon itu dari umur berapa? Umur berapa ya, kalau umur kurang tahu, mulai ya kalau setahu saya mulai kelas 3 SD. 3 SD itu udah mulai mainan tawon, ya lebah-lebah madu lah. Udah mulai belajar ya, sering disengat ya, takut berani lah. Ya, sebenarnya ya takut, tapi kan udah biasa. Kalau sehari-harinya nggak jumpa tawon itu rasanya gimana gitu. Nah itu dari kelas 3 SD itu ada yang nuntun atau langsung berkecimpung sendiri? Itu enggak ada, langsung ada punya niat sendiri lah. Ya dulunya sih ya nangkap itu di bunga-bunga, di rumput. Kan ada yang cari-cari madu, saya tangkap ya, sering disengat lah, kadang bengkak nyampe ya 2 hari 3 hari itu belum sembuh. Tapi saya tetap maju itu, kok tetap nyari lebah itu. Jadi dengan tekad keberanian. Iya. Ya. Terus kalau boleh tahu, apakah dari kecil sampai sekarang ini ciri khas Bang Bolet ya? Iya. Nggak pakai baju itu gimana itu? Apa nggak takut? Udah Gimana? Gitu? udah terlanjur biasa dari kecil. Oh. Ya enggak malam enggak siang itu biasa seperti ini. Soalnya mungkin dari para penonton channel kita YouTube yang pecinta lebah kan mungkin berpikiran, apa ini Bang Bolet punya kekuatan apa gitu? Enggak, ini udah biasa dari kecil. Jadi untuk dosis-dosis racun-racun tawon udah kebal ya? Udah enggak dipikirin lah, udah biasa ya. Kalau boleh tahu, ini mungkin kalau sakit ya sakit ya? Kalau sakit tetap merasa sakit. Terus tapi enggak bengkak, enggak ada timbul bengkak sama sekali, enggak ada. Tapi kalau sakit tetap merasakan sakit. Ya merasakan sakit, ya merasa takut lah, ya takut. Udah pekerjaannya sih gimana lagi, ya tetap maju biasa. Terus ini dari beberapa komentar subscribe channel kita ini ada yang mempertanyakan, mereka mempertanyakan Bang Bolet ini kan istilahnya empunya tawon ya atau lebah ya, boleh dikata apa ya, kalau dibilang pawang kan ketinggian gitu, empunya lah, masternya dunia tawon ya udah biasa lah. Terus kalau untuk yang ditanyakan para subscriber kita ini adalah, apa sih jenis-jenis lebah itu, ada berapa macam yang ya, jenis madu itu? ada lebah ada tawon. Kalau lebah
itu penghasil madu. Nah, Lebah lalar kalau di Jawa ini lebah lalar. kalau cara sini ya Kebumen. Ya Kebumen lebah lalar, egung, Ah, kelanceng. Ya setahu saya cuman 3 lebah ya yang menghasilkan madu. Kalau lainnya itu sejenis tawon itu enggak menghasilkan madu. Kalau boleh saya sambung, yang 3 macam itu mungkin bahasa biologinya itu Apis carana, Iya, Apis carana sama Apis dorsata. sama satu lagi Mellifera ya. Mellifera kelanceng. Kalau kelanceng itu apa? Kelanceng itu sejenis apa ya? Sejenis, kalau di Jawa lalar lah, itu yang Lalar. kecil-kecil hitam itu, yang kecil-kecil. Kalau untuk ininya tempat habitatnya itu Kalau kelanceng apa? ya semua di 3 macam lebah itu, 4 macam lebah, untuk habitatnya itu di mana aja Bang Bolet? Habitat apa namanya itu? Habitat dalam arti tempatnya. Kalau Bang Bolet kan nyari kan di Oh hutan-hutan. iya, ya kalau lebah itu lebah madu yang biasa sering saya jumpa, itu tempatnya ada yang di tanah, ada yang di pohon, kadang ada yang di rumah itu. Yang penting ada lubang, ya sukanya lebah itulah. Kalau lebah yang di sini dibilang lebah gung, itu di hutan-hutan, di tempat yang agak sejuk. Sejuk dalam arti Kalau sejuk Istilah Jawa ya angker. ya kalau di sini ya di Kebumen ya, ya agak gatal lah, gawat lah kalau di sini. Kalau kelanceng itu kalau di Kebumen itu jarang jumpa. Yang kebanyakan ya kelanceng, yang banyak kan yang di kebun-kebun lah, di kontrak, yang banyak kebun pinus, karet, atau manggis, itu kadang banyak. Kalau untuk keunggulan sendiri dari 4 macam lebah itu, untuk madu yang lebih apa ya, lebih dominan dalam arti lebih bagus madunya itu yang dari lebah Apis carana, Mellifera, dorsata atau lanceng. Kalau menurut Bang Bolet ini, Kalau menurut saya ini ya madu lebah biasa lalar sama kelanceng itu yang paling tinggi setahu saya, tapi yang dosisnya cukup lumayan lah. Dan itu fungsinya bagus ya untuk kesehatan ya. Ya sangat bagus itu. Kalau yang lalar itu sangat bagus buat anak-anak ya, buat orang dewasa seperti kita lah. Iya. Itu cukup lah kalau ada anak batuk atau gimana itu. Kalau kelanceng di sini jarang menjumpai. Sulit itu ya. Padahal paling sangat bagus itu kalau kelanceng itu madunya. Oh, lebih bagus dari yang lebah-lebah biasa. Kenapa di sini nggak bisa apa ya, populasinya nggak banyak gitu? Kalau di sini kan nggak ada apa namanya kontrak, nggak ada pohon-pohon pinus itu. Kalau kelanceng itu kan kebanyakan di pohon karet sama pinus ya, manggis itu, sempedak, nangka apa itulah yang manis banget itu. Di sini nggak ada. Berarti vegetasi tumbuh-tumbuhan itu berpengaruh ya. Iya. Untuk habitat mereka, populasi mereka gitu. Iya, kalau lebah lainnya kan bebas. Kalau kelanceng itu di tempat yang agak apa namanya ya, yang kayak vegetasi yang tumbuhan sedikit ada karet gitu ya. Iya, ada getah. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini Bang Bolet kan bergelut atau berkecimpung di dunia lebah. Kalau boleh tahu, ini mungkin para subscriber kita ini, penonton kita ini pengen tahu Bang Bolet piara berapa banyak sih? Kalau saya belum banyak, ya sekitar 35 box. 35 box. Soalnya tempatnya saya kurang. Nah, ini ada yang di sini nih, di sebelah sini ada. Oh, ini jenis apa itu? Ini lebah madu biasa. Apis carana ya? Apis carana. Yang populasinya umum ya? Biasa ngambil itu di hutan-hutan lah, yang umum saya piara ya. Terus kalau boleh tahu, itu masa panen berapa kalau bulan gitu? Masa panen madu. Kalau saya ini setahu saya, kalau panen madu ini lebah liar ini, kalau di Kebumen di sini ini 1 tahun 2 kali.
1 tahun 2 kali. 2 kali. Asal ada bunga, musim bunga pasti ada madu. Kalau nggak ada bunga itu nggak ada madu. Ini Berarti, tahu saya ini. Bang Bulet sendiri miara lebah ini dalam arti mereka mencari makan sendiri ya? Iya, Apa serbuk-serbuk nektar gitu? mencari makan sendiri. Nggak dikasih makan, nggak pernah saya kasih vitamin, nggak pernah. Nyari sendiri. Terus berarti keseharian Bang Bulet ini tiap hari Nyari lebah. lebah. Ya kadang kadang 2 hari, 1 hari itu nyari. Ya paling lama itu 3 hari lah di rumah. Tapi rasanya udah gimana itu kalau nggak jalan ke hutan gitu. Udah gelisah gitu. Udah kebiasaan gitu. Ini dari Sagar juga pengen tahu untuk jenis hasil madunya itu kayak gimana Bang Bulet? Oh ya, pas kebetulan masih ada Mungkin kalau nggak salah masih 2 botol. Ini udah mulai kehabisan stok saya ini. Wih, jadi banyak dong permintaan ini. Ya kalau yang minta itu banyak, tapi barangnya itu madunya udah nggak ada. Soalnya nyari-nyari udah susah lah. Tinggal Ya, sedikit-sedikit yang di sekitaran rumah ini juga udah mulai habis. Soalnya dalam 1 tahun itu 2 kali panen ya. 2 kali panen. Mungkin ya maaf ya, mungkin berbeda dengan Ya peternak lainnya ya. Iya. Yang Ini soalnya ini peternak saya ini yang saya itu cuman 1 tahun 2 kali. Kalau peternak yang lain saya kurang tahu. ya mungkin rahasia mereka lah ya. Iya. Kalau Bang Bulet sendiri mengutamakan kemurnian atau kealamian Iya. asli dari nektar itu. Iya. Mungkin bisa dikasih Iya, bisa. tahu untuk Tolong saya jenis ambilin itu Mbak Putri, ambilin madu. maaf ini sembari nyantai ngerokok-ngerokok ya. Mungkin teman-teman subscriber kita kan pengen tahu madunya seperti apa dan bagaimana gitu. Iya. Wih, siapa ini Bang Bulet? Oh, Mbak Putri. Oh, anaknya ya? Iya. Cantik ya? Anak pertama. Ini jenis madu yang ini ya? Yang di ternak? Iya. Yang sehari-hari saya ambil dari hutan. Oh. Maaf ya, ini saya giniin soalnya bukan endorse. Ini teman-teman madu yang hasil dari panenan di ternak Bang Bulet. Kalau boleh tahu ini madu ini 1 botol ini dalam 1 kotakan tempat atau beberapa kotakan ini? Ini masih banyak, ini campur. Iya, Hmm. masih campur. Biasanya kalau udah dalam box itu udah penuh, kalau 1 box bisa ya paling banyak saya ambil 4 botol. Kalau 1 dihabis kotak. di 1 kotak kalau dihabiskan ya kadang dapat 5 botol, tapi kalau nggak disisain itu koloninya kabur. Kalau dihabisin itu kabur, jadi saya sisain. Misalkan ada 6 sisir, diambil 4 sisir, jadi sisain 2 sisir. Itu biar bisa bertahan. Ada yang nyampe 10 tahun belum pernah kabur, ada itu 1 tempat itu 10 tahun 10 tahun betah ya, belum pernah kabur. tapi itu Ya tergantung perawatan lah. perawatmu. Kalau ngomong-ngomong soal perawatan, apa sih yang menurut Bang Bulet sulitnya berternak lebah ini, yang sulit menurut Bang Bulet? Itu jangan sampai kepenuhan koloni. Kalau udah agak penuh itu sering dikontrol, dibuka pintunya. Tapi saya pakai bak manual, nggak pakai yang ada rujen itu. Jadi biasa pakai manual dari dulu. Ya kalau pakai yang diangkat itu lebih mudah, itu pengambilan lebih mudah. Tapi saya masih suka yang manual lah, biasa kotak. Kalau boleh tahu bedanya manual sama bukan manual yang gimana Bang Bulet? Ada contohnya? Yang manual pas ada tapi kecil, ini yang sering saya bawa. Oh, boleh mungkin teman-teman mau lihat. Sering saya bawa ini dulu. kotak biasa. Ini yang jenis ini yang tempat biasa, manual. Iya, manual. Yang biasa saya pakai kalau nyari di hutan. Itu yang untuk tempat di rumah juga seperti ini, tapi dikasih ensel ini biar cara bukanya seperti ini. Oh, biar lebih fleksibel gitu. Iya.
Kalau yang pakai rujen itu yang rujen kan ininya enggak ada tutup, dikasih palang-palang ini sini ada langsung ditutup. Ya itu Kalau ngambil sangat mudah, tinggal ngangkat gitu. Tapi Itu- saya masih suka yang seperti ini lah, manualan lah. alasan Bang Bolet suka yang seperti ini apa? Yang menurut Bang Bolet lebih suka yang manual? Mengirit apa itu namanya, Material. papan material, Hmm. ngirit. Kalau yang pakai itu kan kebanyakan material lah. Jadi saya pikir masih ngirit yang ini masih ringan yang biasa. Jadi untuk mungkin dalam tanda kutip ya lebih efisien dari soal biaya mungkin ya Iya. pembuatan. lebih cepat lah. Terus satu sisi juga lebih efisien dalam pemanenan ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong Bang Bolet biasanya kalau mencari di hutan-hutan itu ataupun di kebun-kebun warga gitu sendiri atau sama siapa mungkin? Kalau dulu saya sendirian, nggak pernah dikawanin. Soalnya kalau ngajak kawan pada takut disengat. Oh iya. Iya, pada takut disengat. Ya saya sendiri juga merasakan takut ya. Tapi udah biasa. Nah, sekarang saya sudah punya kawan ini, contohnya Mas Panjul. Oh Saya, ini. iya Mas Panjul, saya ajarin gini biar bisa lah. Ya orang namanya mainan lebah ya disengat lebah, itu wajar. Iya, ya. iya benar-benar. Yang Kayak orang penting- jalan ya kesandung lah ya. Iya, yang penting kan kita saling jaga keselamatan. Nah, jangan asal saya udah biasa, udah berani cuman mengandalkan diri saya, yang penting saya berani itu enggak, saya jaga keselamatan bersama. Oh jadi pada intinya itu teamwork ya, Iya, kerjasama. ya kerjasama, saling saling menjaga. menjaga. Enggak cuman menjaga diri sendiri, menjaga satu tim lah ibaratnya. Terus untuk pengalaman Bang Bolet sendiri di dunia tawon itu kurang lebih berapa tahun? Ya udah enggak enggak bisa Dari kecil dihitung ya? lah, udah dari kecil lah. Kalau untuk paling apa ya, paling sulit dalam mencari lebah itu yang seperti apa? Paling sulit, paling susah dicari kalau di sini tuh lebah gung itu paling susah. Lebah gung. Iya, Oh lebah lebah. dursata apa ya? Apa? Oh, iya. Lebah dursata itu Habis susah. dursata. Iya, di Kebumen itu susah. Susah. Kebanyakan habis sarana ini yang Hmm. banyak itu yang mudah dicari. Kalau lainnya susah dicari. Itu bisanya susah dari populasi atau apanya? Ya jarang jumpa lah. Paling kadang ya dapat informasi dari orang, minta tolong diamankan. Terus ada lebah Vespa itu ya, Ya. yang sering informasi dari orang-orang yang minta diamankan. Oh ya, ini ngomong-ngomong lebah Vespa itu apa? Lebah Vespa itu ada Vespa tanah, ada Ya. macam-macam lah. Vespa endas itu yang gantung-gantung di pohon, Iya. ada Vespa kendit. Vespa kendit ya kadang ada yang di pohon, ada yang numpang di tanah lah, itu yang macam sarangnya persis sarang Vespa endas. Cuman di tengah perut apa itu ya, perut ada gelang kuning, agak kuning-kuningan. Itu yang Vespa kendit itu namanya, Vespa kendit. Vespa kendit. Ada yang agak besar itu yang di dalam tanah, yang namanya kalau saya bilang ya Vespa syuk. Dia macam-macam, itu yang namanya tawon itu. Oh itu jenis tawon. Jenis tawon. Nah itu Bang Bolet juga ini ya, bermain di tawon itu juga? Iya segala tawon lah. Yang saya agak berani ya saya ambil, kalau kiranya nggak berani ya saya tinggal. Soalnya ya masih takut ya. Sedangkan disengat aja masih merasakan sakit. Cuman itu enggak bengkak. Kalau merasakan sakit ya tetap sakit, takut tetap takut. Nah ini teman-teman, kalian dengar sendiri Bang Bolet itu ya seperti kita lah, istilahnya manusia biasa. Mempunyai takut, tetap mempunyai rasa takut. Jadi tapi udah biasa sih. Biasa dalam arti pengalaman beliau kan lebih lama dibanding kita gitu.
Ya mungkin kita ya segala lebah tetap kalau saya ambil tetap walaupun satu ada yang nyengat lah, tetap nitip salam lah. titip salam ya, salam Nitip satu untuk gitu iya. ya. Pasti itu, tapi Kalau tetap maju. nah ini ngomong-ngomong dengan dunia tadi kan lebah sudah ya, Iya, dengan dunia tawon Bang Bolet. Kalau untuk tawon sendiri yang menurut Bang Bolet itu sulit diatasi. yang agak sulit diatasi ya, tapi udah pernah saya coba. Nah, Itu kalau di Kebumen itu Vespa ngengang, Vespa ngingang. ya macam kendit, tapi nyarangnya lebih tinggi di pohon-pohon yang tinggi. Itu lebahnya pemakan lebah. Itu Oh, tawon pemakan iya, lebah. iya, tawon pemakan lebah itu. Segala Kanibal berarti ya? kanibal, iya. Itu paling susah, tapi pernah saya mau ngambil ya istilahnya terjebak lah. Udah naik tinggi, untung aja malam hari. Enggak, kalau siang ya pasti mengundurkan diri orang itu. Waktu mau ngambil udah kejebak di atas, saya pakai senter, saya senterin. Itu yang namanya lebah ngengang lah kalau di Jawa lah. Kalau di Tawon ngingang. kalau di luar nggak tahu saya Vespa apa itu. Tawon apa itu pemakan tawon. Itu pemakan tawon. Itu kalau di pohon asal dipegang diketuk itu bisa ambyar, langsung turun dari pohonnya, bisa turun, nggak terbang tapi turun, melilit pohonnya. Nah itu yang bisa Bang Bolet apa ya khawatirin atau takutin dari tawon ngingang itu seperti apa? Itu lebih ganas lah, setahu saya itu tawon paling ganas. Kalau lainnya itu ya, saya bilang sih belum seberapa lah, tapi kalau itu termasuk lebih ganas, lebih gesit lah. Kalau kata Bang Panjin itu katanya apa ya, Vespa Matic. Paling gesit di jalan-jalan itu ya. Itu tawon yang paling gesit lah. Itu paling galak lah. Itu baru satu kali saya ngambil sarang itu ya, karena terperangkap lah, udah di atas lah, mau maju gimana mau mundur gimana itu. Jadi terpaksa saya ambil. Kayak ini dari salah satu subscriber kita juga bertanya, Bang Bolet sendiri kalau jenis tawon, iya, itu tawon apa aja yang sudah Bang Bolet rasakan sengatannya gitu? Ya segala tawon lah, cuman ya itu Vespa yang namanya Vespa Matic itu kata Bang Panjun. Itu jangan sampai lah. Oh, itu belum ya? Belum. Kalau untuk yang tadi apa? Kalau lainnya sudah merasakan semua. Itu paling sakit itu tawon yang suka nyarang di apa ya? Di pohon. Kalau budin apa ya? Singkong. Pohon singkong itu paling paling sakit bagi saya. Ada itu. Tawon apa ini bilang namanya? Kalau orang gendeng. Jawa ya tawon tatar, itu tatar yang merah-merah itu yang sering di pohon budin. Itu paling sampai berhari-hari apa? Bujang lah kalau disengat tawon itu lah. Rasanya berhari-hari. Iya, berhari-hari bisa bengkak. Kalau saya disengat satu aja itu bisa bengkak, tapi kalau tawon lainnya enggak. Ya mungkin bentol lah ya. Ya itu juga saya takutin. Ya makanya kalau saya jalan-jalan di kebun itu yang was-was ya, saya jaga jangan sampai ketemu atau kejumpa dengan tawon itu yang suka di pohon singkong itu. Ya inilah salah satu keistimewaan Bang Bolet, mungkin apa ya, dia saking seringnya bergelut di dunia tawon, atau mungkin saking seringnya kena sengatan tawon, mungkin sekarang udah nggak aneh gitu ya, mungkin kayak digigit semut ya. Ya lebih sakit lagi. Ya mungkin yang perlu digarisbawahi teman-teman, Bang Bolet ini sama dengan kita ya, manusia biasa lah, cuman beliau udah lebih sering, dalam arti biasa ya, merasakan sengatan tawon A, tawon B, tawon C gitu. Mungkin bagi teman-teman kan aneh gitu kan, wah Bang Bolet ini manusia apa gitu kan, tapi beliau sama dengan kita gitu.
Tapi ya ini ada yang nanya ini pas kebetulan ya barangkali lagi lihat-lihat kita ya di video-video kita, ada yang nanya kalau mengambil lebah di dalam bronjong. Apalagi itu Ya lebah madu kan ada yang pernah nanya ya. Kalau di bronjong itu di apa namanya pondasi yang pakai kawat-kawat itu caranya gimana? Kalau di bronjong itu sangat susah, kalau diambil ntar kalau ambruk itu sangat susah. Tapi kalau enggak di bronjong atau enggak dipandasi itu gampang lah. Kalau di bronjong jarang-jarang saya ambil, padahal saya sering jumpa kalau di bronjong, tapi saya biarkan soalnya itu bisa merusak lah, dibilang merusak. Jadi enggak saya ambil, saya biarkan. Walaupun Bang Bolet istilahnya pencari lebah gitu ya, tapi tetap mengutamakan itu bangunan. Iya. Jangan Sedangkannya di gitu. hutan kalau di batuan atau pondasi sudah saya ambil, udah kena itu koloninya, saya betulin lagi. Tapi jadi tetap biar buat tempat lagi. Kalau dibetulin kan bisa buat tempat lagi. Jadi ya istilahnya ya berani bongkar berani masang. Enggak dibiarkan enggak. Walaupun Bang Bolet istilahnya berkeliling di hutan-hutan ataupun di pekarangan warga gitu kan, Iya. Bang Bolet masih tetap istilahnya menjaga lingkungan. Iya. Tidak merusak gitu. Ya, kecuali di pohon-pohon kelapa ya saya kasih lubang. Itu wajar sih ya. Ya walaupun udah kasih lubang tapi enggak sembarang saya lubangin lah, pakai alat biar kelihatan gimana itu. Kayak cukir gitu ya. Iya, bulat lah. Yang penting tangan bisa masuk, sarangnya bisa diambil. Intinya ya bisa diambil lah, tangan masuk lah. Tapi kebanyakan yang punya itu mengizinin. Gitu. Jadi ada izin gitu ya. Iya, dibobok aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau lainnya pohon kelapa saya nggak berani. Gitu. Kalau pohon kelapa kan wajar lah, lubangnya dalam. Kalau di pohon jati apa di kayu-kayu saya nggak berani, soalnya itu dagangan. Ini ya punya istilah punya warga takutnya membunuh tumbuhan itu gitu ya, merusak. Kalau di pohon kelapa kan yang sering kan kelapanya mau diambil, jadi kadang takut disengat. Ya ini ngomong-ngomong Bang Bolet tadi kan punya ternak berapa? 35 ya, lebih sedikit ya, kurang lebih. Itu semuanya ada di sekeliling rumah ini? Di sekeliling rumah. Itu kira-kira kalau ada mungkin tetangga main ataupun ya anak istri gitu, apa mereka aman atau gimana? Kalau soal anak istri nggak takut nggak takut, malah kadang kalau dapat baru ini lebah madu, saya tinggal, istri saya suruh ngurusin lah di rumah lah, saya tinggal biarin, saya nggak urusan kalau yang di rumah. Saya tetap nyari di hutan. Gitu. Ya anak jadi istri mereka yang ngurusin gitu. Iya. Apa nggak takut? Udah ya, itu udah mulai berani lah, minda-minda itu udah mulai berani. Udah terbiasa. Ya udah mulai biasa. Tapi, lah. Ngomong-ngomong pernah juga di ya kalau disengat pernah, tapi kadang kan bengkak, masih bengkak gitu. Belum lama sih. Jadi ya mereka ya sama yang ngalamin disengat gitu. Iya. Ya anak istri ya sering disengat. Kadang kalau malam ini seperti ini ada yang keluar, daripada jatuh, kadang kena kaki, kena apa, tangan, ya tetap nyengat. Ngomong-ngomong di rumah Bang Bolet apa ya, damai gitu, sekelilingnya banyak tumbuhan, terus mejanya juga unik. Ini ngomong-ngomong dari akar apa ini Bang Bolet? Akar jati. Ini akar jati meja. Kalau yang didudukin ini akar sana. Ini sendiri? Iya. Ngambil sendiri? Yang ngambil sendiri ya, sambil nyari-nyari lebah lah. Kalau ada akar yang agak unik saya ambil. Ya ibaratnya berarti sambil menyelam minum air gitu ya. dapat lebah sama cari-cari ya, koleksi gini ya. Kiranya saya suka ya saya ambil lah, apalah. Soalnya unik juga ini meja. Ini digotong sendiri atau? Oh ini bertiga, kalau sendiri nggak ngangkat. Ya kalau ada yang kuat ngangkat sendiri ya silahkan dibawa, saya kasih lah. Ini ngomong-ngomong ini bisik-bisik nih, apakah ini dijual? Kalau seumpama nih ada orang melihat ini unik,
kira-kira dijual apa enggak gitu? Ya kalau cocok harganya. Tapi ini sama istri saya nggak boleh dijual sih. Apa itu? Katanya masih suka ini. Masih seneng gitu Dia ya? masih senang. Jadi masih sayang kalau itu dijual. Iya, soalnya masih unikan ini daripada yang lain. Dari pakai papan. Oh iya, Ini katanya kalau ditabrak motor ini nggak mungkin rusak. motornya yang rusak. Ini ngomong-ngomong, madunya ini kok bisa ada busanya Bang Bolet? Ya setahu saya kalau Hmm. yang asli emang berbusa. Ah, Ya emang seperti ini dari dulu lah. Semenjak mainan tawon nyari madu memang seperti ini. Nggak bisa langsung resik seperti ini ada busa. oh nggak bisa bersih gitu Ya ya? walaupun ini dibuang, disaring berapa kali tetap ada ini. Oh jadi Nggak bisa ciri-ciri. hilang. Jadi nggak bisa hilang. Ini tutup atas ini saya kasih lubang. Itu Kalau- fungsinya untuk Kalau ditutup kencang ini meledak. meledak, Iya. Jadi saya kasih lubang. kayak petasan dong. Ya meledak ininya lepas. Oh, Ini Jepot tutupnya. saya kasih lubang. jadi ada kisi-kisi udara ya? Iya. Kayak ada uap lah. Oh, jadi Bang Bolet sendiri semua apa ya, wadah itu pasti ditutup rapat, cuman ada kisi-kisi udara ya? Ada iya untuk masuk udara kasih lubang. Ini dalam satu ini biasanya satu box panen madu atau berapa madu? Jadi nyari di hutan jadi campur lah, campur. Kalau di rumah sih kadang satu box ya satu panennya itu dapat 4 lah. Kalau Satu box itu. Iya satu box. Tapi kan 2 kali, 1 tahun 2 kali. Kadang pertama dapat 4, ntar keduanya dapat 3.